Halo, apa kabar semua? Jumpa dengan saya Nanang Priyo Utomo. Ini channel YouTube baru. Kita akan bicara banyak hal. Kadang ya bicara politik, kadang bicara ekonomi, kadang bicara olahraga atau apa saja yang kira-kira bisa kita bicarakan. Untuk kali ini saya akan berbicara mengenai beras. Ya, karena lagi rame isu kelangkaan beras dan ada isu impor beras. Ceritanya begini nih. Tanggal 6 Desember 2022, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menerbitkan SPI. SPI itu surat persetujuan impor. Yang mana dalam surat itu disampaikan bahwa Indonesia akan mengimpor 500.000 ton beras. Ini terjadi setelah 3 tahun belakangan kita sudah tidak pernah impor beras lagi. Jadi 3 tahun belakangan kita impor memang masih ada, tapi tidak ada impor untuk beras premium atau beras yang menjadi konsumsi masyarakat. Selama 3 tahun belakangan kita hanya impor beras-beras khusus, beras-beras varietas khusus yang memang diperuntukkan untuk HoReCa. Tahu HoReCa nggak? HoReCa itu hotel, restoran, dan catering. Nah, untuk tahun ini tiba-tiba kok ada impor beras lagi. Direktur Bulog Budi Waseso mengungkapkan bahwa stok beras kita saat ini kurang dari 500.000 ton. Padahal kita idealnya punya stok beras itu harus 1,2 juta ton beras. Tapi sekarang yang ada di stoknya Bulog itu hanya kurang dari 600.000. Dalam pernyataannya pada Tempo, Buas mengatakan bahwa bukan Bulog nggak mau beli, tetapi memang barangnya nggak ada yang mau dibeli. Kepala Bulog Pak Budi Waseso sempat marah-marah. Kenapa? Karena pada waktu rapat itu dari Kementerian Pertanian menjanjikan bahwa masih ada 500.000 ton beras yang bisa dibeli. Tapi udah kadung disiapin uangnya, ternyata berasnya nggak ada. Ya pasti marah lah Pak Buas. Jadi kalau bicara masalah stoknya, memang impor ini kita bisa maklumin. Karena kalau nggak ada stok yang cukup memang ya bahaya juga. Tapi bukan berarti kemudian kita oke-oke aja dengan impor. Yang jadi pertanyaan itu, emangnya produksi beras kita selama ini atau pada tahun terakhir ini berapa sih kok bisa sampai stoknya kurang gitu loh. Padahal 3 tahun belakangan udah nggak impor. Kok tiba-tiba impor lagi? Ini apa emang tahun ini panennya petani berkurang atau bagaimana? Menurut Pak Menteri, pada saat panen pertama dulu bulan April, kita sudah berhasil memproduksi beras 18 juta ton. Lalu kemudian pada panen kedua menjadi ada lagi produksi 13 juta ton. Jadi artinya sudah 31 juta ton lebih kita memproduksi beras tahun ini, sehingga Menteri Pertanian mengatakan bahwa jangan takut, stok beras aman, karena memang kita orang Indonesia ini kebutuhan untuk dimakan selama setahun itu hanya 30 juta ton. Jadi kalau sudah produksi 31 juta ton lebih, berarti udah tenang kita. Nah pertanyaannya sekarang, kok tiba-tiba stok beras Bulog minim, terus cari di pasar nggak ada. Lah ini berasnya di mana ya? Padahal kan produksi meningkat. Bahkan Pak Menteri Pertanian menyampaikan dengan lugas dan tegas, siapa saja yang bilang bahwa stok menipis, sini datang ke Kementerian Pertanian, saya tunjukkan. Nah, itu pernyataannya Pak Menteri Pertanian. Sekarang benar-benar menipis stoknya. Dan berita di media sekarang di beberapa daerah di mana-mana sudah terjadi kenaikan harga beras. Harga beras merangkak naik di beberapa kota di Indonesia. Ya udahlah, impor ya impor, emang nggak ada barangnya, mau gimana lagi.
Tapi kan kita pantas bertanya, yang diklaim oleh Menteri Pertanian bahwa produksi kita meningkat, bahkan menurut data BPS tahun ini produksi kita menjadi 32,06 juta ton. Jadi bukan cuma 31, 32,06. Kebutuhan kita hanya 30 juta. Tapi barangnya nggak ada. Itu di mana? Harus diselidiki. Apakah memang betul produksinya meningkat, barangnya kemudian sekarang ditimbun sama pihak-pihak tertentu, sehingga harga beras menjadi naik dan nyusahin masyarakat? Atau emang datanya yang salah? Emang aslinya nggak sampai 32 juta ton, tapi ngitungnya keliru? Itu harus diperjelas karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Nggak lucu kalau Menteri Pertanian bilang produksi meningkat, Bulog bilang stok menipis. Ini nggak lucu gitu loh. Nah, ada lagi yang namanya Badan Pangan Nasional atau disingkat Bapanas. Bapanas ini kemudian mengadakan rapat untuk merumuskan harga eceran tertinggi beras dan gabah. Emang harus gitu, karena kalau sudah situasinya terjadi di pasar itu kelangkaan beras, harus dikendalikan harganya. Maka dibuatlah rapat untuk merumuskan harga eceran tertinggi. Nah, hasil dari rapat ini ditetapkan kemudian harga eceran tertinggi untuk beras premium itu naik antara 8 sampai 9% menjadi Rp9.000. Nah, kalau harga beras naik, gimana di petani? Pasti seneng ya. Ternyata Bapanas hanya menetapkan batas atas pembelian beras dan batas atas pembelian gabah, tapi tidak menetapkan batas kenaikan batas bawah pembelian gabah. Jadi pembelian beras batasannya naik 8-9%, tetapi pembelian gabah itu tetap memakai peraturan sebelumnya, tidak ada kenaikan. Kok bisa ya? Saya kok jadi heran gitu loh. Kalau seperti ini akhirnya membuka peluang pengusaha beras bisa saja membeli gabah dari petani dengan harga lama, dengan harga yang rendah, kemudian dia olah dengan kualitas premium sebagaimana biasanya, dan dia jual 8% sampai 9% lebih tinggi dari harga biasanya. Marginnya bisa tambah, petaninya yang susah.